Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Baik, hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk belajar materi berikutnya tentang matematika, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, meskipun ini merupakan materi berikutnya di kelas 6, tetapi sebenarnya ini bukan materi baru, karena materi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Baik, Bu Novi mulai. Operasi hitung bilangan bulat nanti yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Tetapi untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 2 operasi hitung pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan perkalian dan pembagian akan kita pelajari di waktu berikutnya. Penjumlahan dan pengurangan dapat dikerjakan dengan beberapa cara. Nanti kalau kalian masih bingung bisa mempelajari sendiri dari e-book yang sudah Bu Novi bagikan filenya di grup. Nah, cara pertama Bu Novi sebut dengan menggunakan garis bilangan. Atau cara pertama adalah garis bilangan, di mana nanti hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu dikerjakan dengan bantuan garis bilangan. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat ketika kita mau menggunakan cara yang pertama ini. Yang pertama adalah jika nanti ketika kalian itu mencari hasil operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan maupun pengurangan, kalian ketemu dengan bilangan positif, maka anak panah kalian pada garis bilangan itu kalian arahkan maju atau ke kanan, ke arah kanan. Sebaliknya, jika kalian menemukan bilangan negatif atau bilangan negatif yang dioperasikan, maka nanti anak panahnya berjalan mundur atau ke kiri. Ketentuan yang ketiga adalah jika nanti yang kalian temukan adalah operasi hitung penjumlahan, maka kalian harus berjalan searah itu sesuai dengan anak panah sebelumnya. Kalau ke kanan ya ke kanan terus, kalau ke kiri ya ke kiri terus. Tetapi jika yang kalian temukan adalah operasi hitung pengurangan, maka kalian harus berbalik arah. Kalau Bu Novi lebih senang menggunakan cara yang jika bertemu operasi hitung pengurangan, maka akan Bu Novi ubah menjadi operasi penjumlahan. Bagaimana cara mengubahnya nanti kita simak di contoh. Ini harus diingat-ingat, bilangan positif ke kanan, bilangan negatif ke kiri, penjumlahan searah, pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Nah, ini harus diingat terus. Karena apa? Satu saja kalian lupa, maka cara pertama ini bisa menyebabkan kalian salah atau keliru menentukan hasilnya. Bu Novi masuk ke contoh. Bu Novi nanti akan memberikan beberapa contoh. Tolong disimak prinsipnya ya anak-anak. Bukan bilangannya yang dioperasi hitungkan, tapi prinsipnya. Jadi prinsip pengerjaannya seperti apa? Yang pertama adalah contoh nomor 1, 15 ditambah negatif 27. 15 ditambah negatif 27. Bu Novi jelaskan dulu. 15 ini adalah bilangan pertama. Tambah itu adalah operasi hitung. Negatif 27 itu adalah bilangan kedua. Jadi biar kalian tahu. Tanda min di sini itu bukan tanda pengurangan tetapi tanda bilangan negatif. Kata dibacanya Bu Novi adalah negatif 27, bukan dikurangi 27. Oke, kita buat garis bilangannya dulu. Yang perlu Bu Novi tekankan adalah ketika kita mau mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, selalu diingat titik mulainya adalah titik 0. Titik mulainya adalah titik 0. Kita mulai dari bilangan pertama. Ingat, bilangan pertama adalah 15. 15 mulainya dari titik 0. Bu Novi ulang, jangan ditanyakan alasannya apa, tapi
karena ini sudah merupakan kesepakatan. Mulainya dari titik 0. Titik 0 kita buat anak panah untuk bilangan pertama, yaitu 15. 15 atau bilangan pertama ini bertanda positif. Ingat, kalau bertemu bilangan positif, maka buat anak panah ke arah kanan. Kanan ya, kanan itu ke sana. Nah, ini segini itu 4, maka kalau setengahnya ini 2. 4, 8, 10, 12 itu hanya 15 ya anak-anak. Ini 14. Kalau sampai sini kebablasan karena ini 16. Maka di tengah-tengahnya inilah 15. Ini ada 15. Hanya tidak Bu Novi tuliskan biar tidak terlalu padat bilangannya. Maka kita buat anak panahnya. 15 positif ke kanan. Kemudian berikutnya, bilangan kedua bertanda negatif. Ingat, bilangan negatif itu jalan ke kiri. Nah, ini operasi hitungnya tambah, maka tetap searah. Tetap searah itu maksudnya tidak berbalik arah. Nah, maka mulainya bukan lagi dari titik 0, tapi dari titik perhentian berikutnya. Tadi kan berhenti di 15, maka dari titik 15, karena ini negatif, bertanda negatif, maka jalan ke kiri sebanyak 27. Ini 1, sampai di titik 0, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Bu Novi ulang, dari 15 ini sampai titik 0 kan 15 langkah. 15 berarti Bu Novi lanjutkan. 17, 19, 21, 23, 25, 27. Sehingga kita buat anak panah dari titik ungu ini, titik perhentian terakhir, sampai ke titik negatif 12. Ini menunjukkan negatif 27 karena anak panah ke kiri. Berarti perhentian berikutnya adalah di titik negatif 12. Sehingga hasilnya adalah anak panah dari titik pertama kali mulai. Titik pertama kali mulai itu adalah titik 0 sampai di titik terakhir, perhentian terakhir, yaitu negatif 12. Inilah tanda hasilnya. Mengapa anak panahnya ke kiri? Karena perhentian terakhir itu berada di sebelah kiri titik 0. Karena anak panahnya ke kiri, maka hasilnya bertanda negatif. Negatif 12 dari 0 sampai 12. Ini negatif 12. Oke. Sehingga kita tuliskan di sini hasilnya negatif 12. Berikutnya contoh kedua. Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda negatif. Berarti nanti jalannya ke arah kiri semua. Bilangan pertama mulainya dari titik 0. Dari titik 0 ke kiri sebanyak 30. Ini 30 di sini. Kita buat anak panahnya. Terus bilangan kedua mulainya bukan dari titik 0, tapi dari titik perhentian terakhir, yaitu negatif 30 ke kiri sebanyak 25. Ini lompat 5, maka 5, 10, 15, 20 sampai sini maaf. 25, sehingga kita buat anak panah dari negatif 30 sampai negatif 25. Itu menunjukkan negatif 25. Hasilnya mulai dari titik pertama kali jalan, yaitu 0. Yaitu 0 sampai di titik perhentian terakhir, yaitu negatif 55. Ini adalah hasilnya, yaitu negatif 55 karena berada di sebelah kirinya 0, anak panahnya mengarah ke kiri.
Hasilnya negatif 55. Contoh ketiga. Ini operasi hitungnya pengurangan. Ingat ada dua cara kalau pengurangan. Yang pertama adalah kalau kalian bertemu pengurangan berjalan sebaliknya dari bilangan di belakangnya atau kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Bu Novi akan ubah dulu operasi hitung ini menjadi operasi hitung penjumlahan. Ini bilangan pertama, ini operasi hitung pengurangan, ini bilangan kedua. Ini bilangan kedua, ini bilangan pertama. Nah, kalau mau mengubah operasi hitung pengurangan menjadi penjumlahan, bilangan pertama tetap. Ini bilangan pertama tetap 15, tinggal dituliskan. Operasi hitung pengurangan berubah jadi penjumlahan, ini berubah, kita ubah. Tetapi konsekuensinya bilangan kedua berubah menjadi lawannya. Ini negatif 18, maka lawannya adalah positif 18. Ingat yang berubah hanya bilangan kedua. Kita hitung. Nah, bilangan pertama, jadi yang kita pakai berarti setelah yang diubah ini ya anak-anak. Yang kita pakai ini, berarti bilangan pertama 15, bilangan kedua 18, operasi hitungnya sudah penjumlahan. Bilangan pertama mulai dari titik 0. Dari titik 0 karena bilangan pertama itu positif 15, maka berjalan ke kanan sebanyak 15. Ini 12, ini 14, di sini 15. Sehingga itu 15 ke arah kanan anak panahnya karena positif. Ditambah 18. Bilangan kedua mulainya bukan dari 0 lagi, tapi dari perhentian terakhir, yaitu 15. Karena bilangan kedua sudah berubah jadi lawannya tadi, maka menjadi positif, arahnya ke kanan lagi sebanyak 18. 18 langkah ya anak-anak. Sehingga hasilnya itu dari titik pertama kali jalan, yaitu 0, sampai ke titik terakhir berhenti, yaitu 33. Sehingga ketemu 15 ditambah 18 adalah 33 bertanda positif. Contoh yang keempat. Masih menggunakan cara garis bilangan. Bilangan pertama bertanda negatif, operasi hitungnya pengurangan. Bilangan kedua bertanda negatif juga. Kita ubah jadi penjumlahan. Bilangan pertama tetap, ini bilangan pertama tetap. Kemudian operasi hitung jadi tambah. Konsekuensinya bilangan kedua berubah menjadi lawannya. Ini negatif 25 menjadi 25. Positif. Ingat yang diubah itu jika operasi hitungnya pengurangan. Kalau sudah penjumlahan ya sudah, jangan diubah, nanti muter-muter. Buat garis bilangannya, bilangan pertamanya berarti negatif 40, bilangan keduanya 25 positif. Bilangan pertama kita mulai dari titik 0, karena ini negatif maka berjalan ke arah kiri sampai di negatif 40. Kemudian bilangan kedua ini 25 bertanda positif, mulainya dari titik perhentian terakhir yaitu dari negatif 40. Karena positif maka berjalan ke kanan sebanyak 25. Ini 5, 10, 15, 20, 25 sampai di titik negatif 15. Arah anak panahnya ke kanan karena positif. Sehingga hasilnya mulai dari titik pertama kali jalan yaitu 0 sampai ke titik terakhir berhenti yaitu negatif 15. Ini hasilnya. Negatif 15. Mengapa masih negatif hasilnya? Karena berada di sebelah kiri titik 0. Anak panahnya sehingga mengarah ke kiri. Hasilnya negatif 15. Itu tadi 4 contoh menggunakan garis bilangan. Berikutnya contoh kelima. Negatif 22 dikurangi 10.
negatif 22 itu bilangan pertama. Operasi hitungnya pengurangan. Bilangan kedua adalah 10 positif, bertanda positif. Karena operasi hitungnya pengurangan, Bu Novi ubah dulu menjadi penjumlahan. Bilangan pertama tetap, yaitu negatif 22. Ini bilangan pertama. Kemudian operasi hitungnya berubah menjadi penjumlahan. Sedangkan konsekuensinya bilangan kedua yang tadinya positif diubah atau berubah menjadi lawannya, yaitu menjadi negatif 10. Ini bilangan kedua. Sehingga yang kita pakai adalah ini. Negatif 22 ditambah negatif 10. Kita buat garis bilangannya. Bilangan pertama bertanda negatif. Negatif 22 berarti mulainya dari titik 0. Karena bilangan negatif maka berjalan ke kiri sebanyak 22. Ini 4, ini 4, 8, 12, 16, 20. Itu hanya 22, maka sampai di sini saja. Ini negatif 22. Sehingga kita buat anak panahnya, garis anak panahnya dari 0 ke negatif 22, anak panahnya ke kiri. Karena bertanda negatif. Bilangan kedua negatif 10 mulainya dari titik perhentian terakhir yaitu negatif 22. Karena ini bertanda negatif maka berjalan ke arah kiri sejauh 10 langkah. Ini 2, 4, 6, 8, 10. Berhenti di negatif 32. Kita buat garis anak panahnya ini negatif 10. Sehingga perhentian terakhir adalah negatif 32, titik mulainya dari titik 0. Maka hasil garis anak panah hasilnya mulai dari 0 sampai ke negatif 32. Yang artinya hasil operasi hitungnya adalah negatif 32. Semoga kalian bisa memahami ini. Ini hanya mengulang sebenarnya. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua Bu Novi sebut dengan koin tanda bilangan. Kalau tadi garis bilangan, kalau sekarang koin tanda bilangan. Sama seperti cara pertama tadi, cara kedua pun juga ada ketentuannya. Ketentuannya apa saja? Yang pertama, jika satu koin bertanda positif digabungkan dengan satu koin bertanda negatif, maka nilainya akan sama dengan 0. Jadi kalau satu positif, satu negatif digabungkan, itu jadi 0. Jadi bilangan 0. Nah, bilangan 0 boleh diubah menjadi koin bertanda negatif atau positif dengan jumlah yang sama. Maksudnya apa? Bilangan 0 itu bisa diubah jadi positif 1 dan negatif 1. Atau positif 2, berarti negatifnya juga harus 2. Positif 3 boleh, asalkan negatifnya juga 3. Koinnya ya anak-anak, koinnya. Jadi bisa diganti dengan koin bertanda positif dan koin bertanda negatif tetapi jumlahnya harus sama. Itu artinya nanti sama dengan 0. Kenapa? Karena imbas dari ketentuan pertama. Satu positif dan satu negatif digabungkan kan jadi 0. Ini juga jadi 0, ini juga jadi 0. Sehingga mau 0 berapapun kalau dijumlahkan ya tetap 0. Itu yang perlu diingat. Nah, kita mulai dengan contoh pertama. Negatif 15 ditambah 20. Negatif 15 ini bilangan pertama, 20 ini bilangan kedua, positif. Ini menunjukkan operasi hitungnya. Maka Bu Novi buat koin bertanda negatif sebanyak 15, menunjukkan bilangan negatif 15. Kemudian ditambah bilangan kedua itu 20 positif. Maka Bu Novi buat dengan warna berbeda dan tandanya pun berbeda. Ini menunjukkan 20. Kemudian cara mencari hasilnya adalah Bu Novi gabungkan satu persatu dari negatif dari satu negatif dengan satu positif sampai salah satu koinnya itu ada yang habis. Seperti ini maksudnya. Ini jadi netral. Netral itu jadi 0.
Nah, abu-abu ini nggak ada tandanya, artinya adalah bilangan 0. Ini Bu Novi gabungkan lagi, 1 negatif, 1 positif. Ini juga 1 negatif, 1 positif jadi 0. 1 negatif, 1 positif jadi 0. 1 negatif, 1 positif jadi 0. Begitu seterusnya. Sampai salah satu sumber koinnya ada yang habis. Entah itu yang negatif, entah itu yang koin positif, harus ada yang habis salah satu. Kalau belum habis, maka dipasang ke terus. Ini 0 semua ya anak-anak, maka warnanya abu. Nah, kalau kalian lihat tadi di sini, yang bertanda negatif itu sudah habis. Tinggal yang bertanda positif, maka tinggal kita geser saja. Nah, yang ini semuanya itu 0. Maka ini mau dijumlahkan sampai berapa kali pun hasilnya akan tetap 0. Sedangkan yang ini itu bertanda positif, positifnya ada 5. Sehingga ketemu hasilnya positif 5. Sehingga ketemu jawaban dari negatif 15 ditambah 20 sama dengan 5. Contoh kedua. Bilangan pertama bertanda negatif ditambah bilangan kedua bertanda negatif. Kita buat negatif 8 ditambah negatif 6. Nah, karena ini dua-duanya negatif ya anak-anak, tidak bisa dipasangkan. Kalau tadi kan yang satu negatif, yang satu positif. Jadi bisa dipasangkan. Kalau ini tinggal kita pindah saja, kita susun. Kemudian nanti kita hitung koin negatifnya ada berapa. Nah, kita hitung ternyata koin negatifnya ada 14. Maka hasil dari negatif 8 ditambah negatif 6 adalah negatif 14. Lanjut ke contoh nomor 3. 13 dikurangi negatif 6. Ini bilangan pertama, bertanda positif. Operasi hitungnya pengurangan. Bilangan kedua bertanda negatif. Nah, seperti tadi cara pertama, kalau Bu Novi ketemu pengurangan, maka akan Bu Novi ubah jadi penjumlahan. Bilangan pertama tetap, operasi hitungnya berubah. Setelah operasi hitungnya berubah, bilangan kedua berubah jadi lawannya. Negatif 6, lawannya adalah positif 6. Baru kita hitung. Ini bilangan pertama menjadi 13, bilangan kedua menjadi 6. Maka ini positif 13 ditambah positif 6. Karena sama-sama positif, maka tidak bisa kita pasangkan ya anak-anak. Tinggal kita hitung ke belakang, sehingga hasilnya adalah 19. Positif. Lanjut berikutnya, contoh keempat. Bilangan pertama bertanda positif, operasi hitungnya pengurangan, bilangan kedua bertanda positif juga. Operasi hitungnya pengurangan, jadi Bu Novi ubah. Bilangan pertama tetap, yaitu 10 positif. Operasi hitungnya berubah jadi penjumlahan. Konsekuensinya bilangan kedua yang tadinya positif berubah menjadi lawannya, yaitu negatif 18. Ini bilangan kedua. Sehingga kita buat koinnya. Bilangan pertama 10 positif ditambah bilangan kedua koin negatif sebanyak 18. Nah, karena ini berbeda warna dan tanda, yang satu biru, yang satu kuning, maka kita pasangkan satu persatu. Jadi 0. Jadi 0 lagi, ini jadi 0 lagi, jadi 0 lagi, sampai salah satu koin bertanda positif atau negatifnya habis. Kalau sudah habis, sisanya tinggal kita jejerkan saja. Nah, positifnya habis, maka yang negatif tinggal kita geser. Sehingga, kalau kita lihat, yang ini adalah 0, ini bilangan 0, sehingga hasilnya adalah negatif semua, negatif 8. Atau dengan kata lain, 10 ditambah negatif 18 hasilnya negatif 8. Itu tadi cara kedua. Sekarang cara ketiga. Bu Novi sebut dengan cara hitungan.
Sama seperti di cara pertama dan cara kedua, kalau kalian mau menggunakan cara ketiga, yaitu cara hitungan, tetap ada ketentuannya. Ingat, masing-masing ketentuan tidak boleh dicampur ya. Maksudnya di cara pertama yaitu ketentuannya, cara kedua ketentuannya seperti itu, cara ketiga ini ketentuannya juga berbeda dari yang tadi. Maka jangan dicampur ketentuan cara pertama dipakai di cara kedua, itu tidak bisa. Ketentuannya ada dua. Yang pertama adalah bila dua bilangan bertanda sama. Bertanda sama itu bisa positif dan positif, atau negatif dan negatif, itu tandanya sama berarti. Dijumlahkan, jadi positif ditambah positif, negatif ditambahkan negatif, maka tanda hasil operasi mengikuti tanda bilangan yang dijumlahkan. Hasil operasinya dihitung dengan cara dijumlah. Jadi kalau sama tandanya, dijumlah, tandanya mengikuti bilangan yang dijumlahkan. Kalau berbeda tanda, jadi yang dijumlahkan itu yang satu positif, yang satu negatif, atau sebaliknya, yang satu negatif, yang satu positif, maka hasil operasi hitungnya dihitung dengan cara dikurang. Tanda bilangannya mengikuti yang lebih besar. Pasti bingung. Bu Novi mulai dari contoh saja. Nomor 1, 32 ditambah 42. 32 ini bilangan pertama, 42 ini bilangan kedua. Bilangan pertama bertanda positif, bilangan kedua bertanda positif. Operasi hitungnya tambah. Tadi Bu Novi sampaikan ketentuannya. Kalau dua bilangan bertanda sama, ini sama-sama positif dijumlahkan, maka tanda hasil operasi hitungnya mengikuti tanda bilangan yang dijumlahkan. Karena sama-sama positif yang dijumlahkan, maka hasilnya nanti di sini bertanda positif. Bu Novi ulang. Karena yang dijumlahkan sama-sama positif, di sini hasilnya bertanda positif. Operasi hitungnya atau hasilnya dihitung dengan cara dijumlah. Jadi 32 ditambah 42, ditambah seperti biasa. 2 tambah 2, 4, 3 tambah 4, 7. Sehingga hasil akhirnya adalah positif 74. Tanda positifnya boleh ditulis, boleh tidak. Karena tanda positif tidak wajib ditulis. Contoh kedua, 74 ditambah negatif 9. Ini bilangan pertama, ini operasi hitung, ini bilangan kedua. Bilangan pertama bertanda positif, bilangan kedua bertanda negatif. Yang satu positif, yang satu negatif, maka ketentuannya menggunakan yang berbeda tanda. Tanda hasilnya, tanda hasil itu nanti yang di sini, itu mengikuti yang lebih besar. Ini 74, ini 69, yang lebih besar yang positif. Maka nanti di sini bertanda positif. Hasilnya dihitung dengan cara dikurang. Nek pengurangan itu ya yang besar dikurangi yang kecil. 74 kurangi 69. Kurangi. 4 kurangi 9 tidak bisa, pinjam depannya. Sehingga depannya dipinjam 1 tinggal sisa 6. 4-nya jadi 14. 14 kurangi 9, 5. 6 kurangi 6, 0. Sehingga ketemu hasilnya positif 5. Tanda positifnya boleh ditulis, boleh tidak. Lanjut contoh ketiga. Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda positif, operasi hitungnya tambah. Yang satu negatif, yang satu positif. Ingat, kalau berbeda tanda, tanda hasilnya mengikuti yang lebih besar. Yang lebih besar bertanda negatif, sehingga hasilnya bertanda negatif. Dihitung dengan cara dikurang. 58 kurangi 36. 8 kurangi 6, 2. 5 kurangi 3, 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 22. Contoh nomor 4.
Negatif 73 ditambah negatif 46. Kita lihat bilangan pertama, ini bertanda negatif. Bilangan kedua itu juga bertanda negatif. Nah, karena operasi hitungnya sudah penjumlahan, maka tidak perlu diubah menjadi pengurangan. Nah, ingat, Bu Novi cantumkan lagi di sini, kalau tandanya sama, bilangan yang dioperasikan sama, maka tanda mengikuti bilangan yang dijumlahkan. Artinya, karena kedua bilangan ini bertanda negatif, baik bilangan pertama maupun bilangan kedua itu dua-duanya bertanda negatif, maka nanti hasilnya akan bertanda negatif, gitu maksudnya. Jadi kalau negatif tambah negatif itu nanti hasilnya negatif. Kalau positif ditambah positif, nanti hasilnya di sini akan positif. Kalau di sini negatif, di sini positif, berbeda tanda, maka di sini tandanya mengikuti yang lebih besar. Cara mencari hasilnya adalah dengan cara dijumlah. Jadi kita tulis dulu tandanya, ini tandanya negatif, karena dua-duanya yang dijumlahkan bertanda negatif. Tinggal kita jumlahkan 73 ditambah 46. Mengapa tanda negatifnya tidak ditulis? Karena kita sudah menentukan hasilnya di sini. Jadi untuk tandanya sudah tidak lagi kita pakai dulu untuk menghitung hasilnya. Ditambah. Kalau sama ditambah, kalau beda dikurang. Gitu, diingat-ingat. 3 ditambah 6 hasilnya 9. 7 ditambah 4 hasilnya 11. Sehingga hasil akhir dari negatif 73 ditambah negatif 46 adalah negatif 119. Itu tadi contoh keempat. Berikutnya contoh kelima. 74 dikurangi 79. Ini bilangan pertama bertanda positif. Ini operasi hitung pengurangan, bukan tanda negatif tapi itu operasi hitung pengurangan. Ini bilangan kedua bertanda positif juga. Karena operasi hitungnya pengurangan, maka Bu Novi ubah menjadi penjumlahan. Bilangan pertama tetap, yaitu bertanda positif. Ini positif, ini juga tetap positif. Operasi hitung, Bu Novi ubah menjadi penjumlahan. Konsekuensinya, bilangan kedua yang tadinya bertanda positif, berubah menjadi lawannya, yaitu negatif 79. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, berarti yang kita lihat sekarang adalah ini. Bilangan positif ditambah bilangan negatif. Beda tandanya, maka tandanya mengikuti yang lebih besar, hasilnya dihitung dengan cara dikurang. Tandanya mengikuti yang lebih besar. Yang lebih besar adalah yang negatif, karena yang negatif 79, yang positif hanya 74. Maka di sini nanti bertanda negatif, terus hasilnya dihitung dengan cara dikurang. Yang besar kurangi yang kecil. Ini 9 kurangi 4, 5. 7 dikurangi 7, 0, tidak ditulis. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 5. Contoh ke-6. 36 dikurangi negatif 58. Bilangan pertama itu 36. 36 itu bilangan positif. Ini yang Bu Novi lingkari adalah operasi hitung pengurangan. Bilangan kedua ini bertanda negatif. Karena operasi hitungnya pengurangan, maka Bu Novi ubah jadi penjumlahan. Bilangan pertama tetap, yaitu positif 36. Operasi hitungnya berubah menjadi tambah. Bilangan kedua yang tadinya negatif 58 berubah menjadi lawannya, yaitu 58. Ini ya anak-anak yang berubah di sini. Negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Sehingga yang kita hitung adalah 36 bilangan positif ditambah 58 bilangan positif juga. Begitu. Nah, ini dua-duanya positif yang kita hitung. Sehingga aturan yang berlaku adalah
Kalau dua bilangan bertanda sama dijumlahkan, tanda hasilnya mengikuti yang dijumlahkan, hasilnya diperoleh dengan cara dijumlah. Karena ini positif ditambah positif, maka hasilnya di sini nanti bertanda positif. Ngitung hasilnya dijumlah 36 tambah 58. 6 ditambah 8, 14, tulis 4, simpan 1. 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 5, 9. Sehingga hasil akhirnya adalah positif 94 atau 94 saja. Contoh nomor 7. Bilangan pertama bertanda negatif. Yang Bu Novi lingkari operasi hitung pengurangan. Bilangan kedua bertanda negatif juga. Karena operasi hitungnya pengurangan, maka Bu Novi ubah menjadi penjumlahan. Bilangan pertama tetap, yaitu tetap negatif. Ini negatif, tetap negatif. Kemudian operasi hitungnya berubah menjadi tambah. Kemudian konsekuensinya bilangan kedua yang tadinya negatif berubah menjadi positif 58. Sehingga yang kita cari hasilnya adalah negatif 74 ditambah 58. Yang satu negatif, yang satu positif. Berbeda tanda, ingat aturannya. Kalau berbeda tanda, tanda hasilnya mengikuti yang besar, hasilnya dikurang. Ini yang besar itu adalah yang negatif, karena negatifnya 74, positifnya 58, sehingga hasilnya bertanda negatif. Kemudian dihitung dengan cara dikurang. 74 dikurangi 58. 4 dikurangi 8 tidak bisa, maka 4 itu pinjam depannya yaitu 7. 7 dipinjam 1 tinggal sisa 6. 4 pinjam depannya 1 jadi 14. 14 kurangi 8 hasilnya 6. 6 kurangi 5 hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 16. Baik, itu tadi penjelasan dari Bu Novi, baik dengan cara 1, kedua, atau ketiga. Nanti ketika kalian mengerjakan, tolong simak dengan baik perintahnya. Apakah kalian diminta untuk menggunakan garis bilangan, atau menggunakan koin bilangan, atau tanda bilangan, atau cara yang ketiga kalian diminta untuk menggunakan cara hitungan, atau dibebaskan. Tugas kalian hari ini adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, kalian diminta untuk menggambarkan hasil penjumlahan operasi berikut menggunakan pasangan ini, positif dan negatif. Berarti ini menggunakan cara yang kedua, yaitu koin, bilangan. Koin positif dan koin negatif. Berarti ini menggunakan cara kedua. Yang kedua, nomor 2 adalah hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut dengan garis bilangan. Nanti sebelum kalian mengerjakan, tolong tulis dulu soalnya. Agar kalian ketika belajar lagi di lain hari, kalian tahu itu hasil pekerjaan dengan soal yang mana. Maka ini silahkan ditulis dulu. Ini nomor 2. Nomor 2 diselesaikan menggunakan cara yang pertama, yaitu garis bilangan. Kemudian ini nomor 3. Nomor 3 ada garis bilangannya. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan kalimat matematikanya. Atau kalau ada garis bilangan seperti ini itu berapa ditambah berapa dan hasilnya berapa yang digambarkan dengan garis bilangan tadi. Jadi kebalikannya nomor 2. Nomor 4, ini diminta menggunakan cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah. Mau cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga itu kamu dibebaskan. Kamu boleh memilih. Jadi boleh menggunakan cara 1, cara 2, atau cara 3. Salah satu saja caranya. Kemudian ini yang nomor 5. Ini juga menggunakan garis bilangan, tapi ini operasi hitungnya pengurangan. Kemudian ini soal nomor 6 atau soal terakhir.
hasil pengurangan, tapi menggunakan cara paling mudah. Kamu boleh menggunakan cara pertama, kedua, atau ketiga. Demikian tadi tugas untuk kalian anak-anak. Mohon maaf videonya cukup panjang dan juga tugasnya cukup banyak karena memang untuk materi ini kalau kalian tidak banyak berlatih, kalian akan sering mengalami kesalahan. Harapan Bu Novi, kalian mengerjakan dengan hati-hati, teliti, pelan-pelan saja tidak apa-apa. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap taati protokol kesehatan anak-anak dan jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.